variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh, kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ya. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. menyebut orang semacam ini yo namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok tidak pulang-pulang toyo, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya ya circle-nya tidak banyak, temannya 1, 2, 3, dan hanya itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang wong karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini, saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, oh ya temanku itu ngertilah aku. Jadi kok aku diajak jalan-jalan terus toh, ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku, mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk.
atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku, nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara, biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Itu ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana, dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya, jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya nyampusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas, oh ya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan itu. Kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Nanti ada orang makan, sudah makan? Belum. Nah itu ya, kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silakan lanjutkan itu. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa. Yombok sekali-sekali mampir, itu basa-basi, kamu mampir beneran. Harus hati-hati karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, sering tidak enakan. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah, ada juga variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ya. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, wow aktifnya luar biasa, dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa
Nah, balapan motor dia bisa. Tapi begitu ganti circle, oh dia pendiam. Nah ini ada namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert namanya. Jadi, yo kamu aktif hanya di circle-mu. Atau tipe thinking, pemikir. Berbaur sih yo bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur, diem saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil nah itu namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon. Pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya, nonton. Wah, ternyata kalau di kafe ini, ya itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diem terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini. Oh, mikir. Nah, itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious introvert, itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious, kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini kalau menurut gengku aku kayak gini, ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah, ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa, tapi lama-lama kalau sudah cair, oh itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert. Jadi, awal datang itu pendiam, nggak ngomong. Besok ketemu masih diem, hari ketiga, wah cerewetnya ngalah-ngalahi. Nah, itu restrained introvert. Baik. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini agar berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.